Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu menerima hukuman mati ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya, kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun. Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu anak buah kapal Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati karena diduga mengedarkan narkoba menangis histeris dan menegaskan anaknya tidak terlibat. Sementara itu, pengacara Hotman Paris meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait kasus tersebut. Jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand ini pun dikirimnya sama saya untuk bantu adik-adiknya sekolah. Jadi saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Saya nggak mau anak saya dihukum mati. Biarlah saya yang gantinya. Saya nggak ikhlas. Saya rela, saya ikhlas saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu. Saya membesarinya hasil uang nelayan, Pak. Bapaknya bekerja dengan hasil uang nelayan, bukan hasil uang narkoba. Kami pun tidak ada terlibat, keluarga tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba. Boleh ditanya, Pak, sama masyarakat kampung saya. Bagaimana kelakuan anak saya di kampung itu? Boleh ditanya, Pak. Tidak ada anak saya mengikuti jaringan narkoba sebanyak itu, Pak. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun. Ya, Bapak tahu saya tidak pernah mengejar kepopuleran karena memang saya sudah populer. Klien Bapak klien saya sebagai klien saya 25 tahun dan adikmu Hasim, saya terpanggil untuk menemani Bapak Ibu ini karena juga saya melihat video dari Bapak Presiden beberapa hari lalu. Bapak Presiden berjanji akan mencegah terjadinya miscarriage of justice. Itulah istilah dari Pak Prabowo, itulah miscarriage of justice. Artinya penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Jaga Ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak keras usulan IMF untuk menaikkan pajak penghasilan karyawan. Purbaya menyebut tidak ingin daya beli masyarakat turun jika PPh karyawan dinaikkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak usulan IMF atau Dana Moneter Internasional terkait kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi, khususnya karyawan atau pekerja. Menurut Purbaya, keputusan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 tidak tepat di saat ekonomi baru saja bangkit. Ia khawatir daya beli masyarakat malah menurun dan mengakibatkan perekonomian Indonesia ambruk. Kan selama ini kita 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi itu kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya hingga 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Sebelumnya, IMF menyarankan pemerintah Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan pekerja untuk menambah penerimaan negara, sekaligus menekan kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Baru memasuki hari keempat Ramadan, banyak warga yang sudah berburu baju untuk Lebaran nanti. Pasar Tanah Abang sudah ramai didatangi banyak pengunjung sejak awal Ramadan. Di hari keempat Ramadan terpantau jumlah pengunjung makin bertambah. Tujuan mereka tak lain adalah berburu baju Lebaran lebih awal. Selain baju Lebaran, kebutuhan lainnya seperti mukena dan lain-lain juga ramai dibeli oleh warga. Tapi mau warna apa? Ada L, M, Berbuka puasa tidak lengkap rasanya tanpa buah kurma. Nah, selama bulan Ramadan ini banyak sajian berbuka puasa dengan menggunakan olahan kurma. Salah satunya jajanan tradisional kue mochi dengan topping kurma. Kue mochi dengan topping kurma bisa menjadi cara yang unik untuk menikmati kurma saat berbuka puasa. Seperti apa proses pembuatannya? Diawali dengan menyiapkan bahan utama berupa tepung ketan yang sudah disangrai hingga matang, gula, dan juga susu. Kemudian, tepung ketan dicampur dengan susu dan diaduk hingga adonan mengental serta tidak lengket. Adonan kemudian ditutup dan dipanaskan dalam oven selama 3 menit. Setelah matang, adonan kue mochi dibentuk dan diisi dengan krim yang manis. Topping kurma kemudian ditambahkan sebagai sentuhan akhir. Betul, tadi ada satu buah mochi, sebenarnya tidak hanya kurma, memang identik dengan Ramadan ini. Ramadan pastinya akan banyak bahan-bahan yang menggunakan kurma. Nah, kami punya signature, The Margo sendiri, The Margo Hotel mempunyai signature dengan menggunakan mochi yang isinya nangka cipeda. Tetapi karena temanya hari ini adalah tema Ramadan, sehingga kami kombinasikan antara cipeda dengan juga kurma. Bagaimana? Tertarik mencoba sajian mochi kurma? Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Berburu kuliner khas Ramadan di Kota Denpasar dapat dijumpai di Kampung Jawa, Dusun Winasari. Salah satu kuliner yang khas dan favorit warga untuk menu buka puasa adalah sate susu yang terbuat dari kantong susu sapi. Berbuka puasa di Kota Denpasar belum lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner khas Ramadan, yakni sate susu. Sate susu Kampung Jawa hanya bisa dijumpai saat bulan puasa. Bahan baku sate susu yakni kantung kelenjar susu sapi yang direbus, kemudian dipotong menjadi 3 potongan kecil dalam setiap tusuk sate yang dibalut dengan bumbu plecing khas Bali.
Dalam sehari, pedagang mampu menghabiskan 1 kantong susu sapi yang memiliki bobot 4 hingga 5 kg yang diolah menjadi sekitar 3-500 tusuk sate. Kalau susu berapa? 5 kiloan lah, yang sudah matang itu. Jadi berapa tusuk itu? Ya kurang lebih 300-500. Karena teksturnya unik sih, lembut, terus juga mungkin bumbunya juga ya ada bumbu pedasnya juga, bumbu kacang juga pedas gitu kan. Beda sama sate yang lain ya, sate yang kayak sate kambing atau sate ayam ya, gitu sih mungkin sih perbedaannya. Di pasar takjil Kampung Jawa, 1 tusuk sate susu dijual seharga Rp3.000. Tekstur kental dan aroma khas susu segar memberikan kenikmatan tersendiri dibanding jenis sate lainnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bencana, masyarakat Kabupaten Gayo Luas mulai bangkit menyambut bulan suci Ramadan. Perputaran perekonomian perlahan terasa seiring ramainya pedagang takjil. Memasuki bulan Ramadan, suasana sore di sejumlah titik penjualan takjil di Gayo Luas Aceh terlihat ramai. Berbagai jenis takjil mulai dari minuman segar, kue tradisional hingga makanan khas berbuka puasa dijajakan para pedagang. Aktivitas ini menjadi tanda bahwa daerah yang sebelumnya lumpuh karena dilanda banjir bandang dan tanah longsor perlahan bangkit. Salah satu pedagang takjil memaparkan bahwa sejak hari pertama hingga kedua puasa, jumlah pembeli terus mengalami peningkatan. Ramai sekali ini. Rame ya? Rame bang. Alhamdulillah hari ini pun rame bang. Lagi habis tuh bang. Kehadiran pasar takjil ini tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat Gayo Luas Aceh untuk terus bangkit dan menata kehidupan pasca bencana. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Massa pro-Palestina memprotes pelantikan Dewan Perdamaian yang diadakan Presiden Donald Trump. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.